Halo para penikmat oksigen dari darat sampai ke laut ya. Kembali lagi di channel Ngara Jangkrik. Di sini kita ada rakitan PC lagi. Rakitan yang sekarang tuh sesuai dengan thumbnail ya. Nah, di sini kita seperti biasa mau menginformasikan dulu komponen-komponen apa yang kita bakal pakai ya. Oke teman-teman, seperti biasa yang kita pertama kali akan informasikan yaitu prosesornya ya. Prosesor yang akan kita pakai itu Ryzen 3 2200G. Nah, di sini kita ada yang jelas ya, ada produknya ya, ini Ryzen 3 2200G dengan motherboard ASRock A320. Jadi memang sekarang ini kita lagi mau nyobain ya si rakitan segini itu bener-bener budget gitu, terus kayak performanya gimana nanti kita coba gitu ya, apakah untuk di tahun 2022 masih worth untuk dirakit gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk harganya sendiri yang baru itu ada di 750 ribuan ya, mulai dari 750 ribu itu dari ASRock A320. Kemudian ada yang baru juga di Biostar 714 ribu. Untuk yang bekasnya sendiri kita nemu di Gigabyte di harga 650 ribu untuk yang bekas, itu prosesor motherboard. Untuk prosesornya sendiri mulai dari 950 ribu, tapi yang umumnya itu di harga 1.050.000 ya teman-teman, sampai 1.250.000. Terus untuk pendinginnya yang standar aja ya teman-teman. Untuk pendinginnya sendiri kita pakai yang ini teman-teman, yang biasa ada di paket prosesor ya, ini yang standar aja gitu. Terus berikutnya kita ada RAM 4x2 jadi 8GB. Nah kita nanti bakal coba ya yang 4GB 2 keping sama 8GB 2 keping, tapi tanpa VGA atau onboard gitu ya, VGA-nya gitu. Karena kan si Ryzen 3 2200G ini udah ada VGA di prosesornya ya. Nah, RAM yang kita pakai ini Panther Apecer kalau nggak salah. Ya ini Apecer. Speednya itu ada di 2666. Ini sebetulnya untuk harganya sendiri variatif ya, ada yang dimulai dari 158.000 yang 4GB 1 keping, macam-macam gitu, ada yang 177. Dan untuk yang 8GB-nya itu ada di harga 300 sampai 350.000 ya teman-teman. Berikutnya kita ada SSD ya, ini SSD Adata SU berapa? SU 650. Kalau untuk harga sendiri nanti kita cantumkan di ini ya, di sini gitu. Harganya itu segitu gitu. Terus kenapa kita pakai ini? Nah, enggak sih, nggak ada alasannya kita pakai ini gitu ya. Pokoknya yang ada ini kita coba ini aja dulu. Terus berikutnya kita pakai harddisk yang 500GB aja, second ya teman-teman. Teman-teman sendiri bisa cari banyak gitu second 500GB. Untuk harganya sendiri kita cantumkan di sini lagi ya. Berikutnya kita ada VGA sebetulnya. Di sini kita pakai RX 560 dari Gigabyte yang 4GB. Ini teman-teman. Mirip 1050 Ti yang kemarin ya. Nah ini tuh. Tapi sama-sama juga ini tuh, nggak ada power pin. Tapi yang kita bingung kan, sekarang ini kita agak susah nyari 560, RX 560 ini. Bahkan untuk harga di 570 sama RX 580 itu ada yang dari 1 juta, bahkan sampai 1.200.000. Tapi untuk kayak ketahanan barangnya ya kita juga nggak tahu gitu. Tapi dulu pernah nyoba di harga 1.400.000 RX 580. Sebetulnya sih performanya masih oke ya gitu, bekas gitu. Tapi yang agak disayangkan itu entah kita kebagian unitnya kurang bagus, mungkin luar biasa panas gitu, dia sampai tembus kalau main game itu di 84 derajat gitu, tapi nggak lebih sih. Mungkin teman-teman juga ada yang pengalaman gitu pakai 580, boleh ya tulis di komen gitu. Jadi kita patok aja harganya untuk RX 560 di harga 1 juta sampai 1.200.000 ya. Ini teman-teman. Nanti kita coba pakai ini VGA sama onboard gitu ya. Terus berikutnya ini ada power supply. Kita pakai Hexa Plus ini. Sebetulnya teman-teman juga bisa pakai yang baru ya, di FSP HV Pro yang 550 watt itu harganya mulai dari 650. Tapi kalau pengen tetap second, sebetulnya bisa sih ya untuk power supply second, tapi kurang disarankan juga pakai power supply second. Jadi kalau pakai power supply yang ini, yang Hexa Plus ini, dia mulai dari 350.000 udah ada gitu yang bekasnya. Terakhir nih, kita mau pakai casing Techwear Nexus Air M. Nah, ini kita kedatangan yang bukan kedatangan, ini kita ada yang warna putih nih. Jadi ini casingnya teman-teman.
Nah, kalau untuk harga di 630 sampai 650 sebetulnya ini sangat worth ya teman-teman. Di sini kita dibukanya tuh gini pakai magnet teman-teman. Jadi nggak perlu baut lagi nih. Tuh. Tinggal tarik di sini dia udah bisa lepas. Terus untuk kipasnya sendiri dikasih bonus 4 teman-teman nih. Jadi lumayan juga ya untuk budgetnya gitu. Tapi kalau untuk ukurannya sendiri sebetulnya standar aja ini tuh, nggak spesial kalau untuk ukuran sendiri. Untuk tampilan depannya gini, jadi ada lumayan ya untuk saluran udara juga gitu. Nah untuk belakangnya sendiri bisa dibilang cukup baik juga sih kabel manajemennya. Ya di sini ya kita bisa pasang SSD di sini. Terus nah untuk harddisknya sendiri ini agak unik teman-teman. Jadi untuk harddisknya sendiri kayak gini nih teman-teman nih. Tuh. Nanti dipasang di bawah, dia bukan terkunci atau gimana, tapi dia cukup ada juga di bautnya gitu. Jadi kalau untuk pemasangannya itu yang ini dulu, pertama yang atasnya dulu baru yang bawah. Nah tapi kalau teman-teman nggak pakai harddisk ini lumayan juga buat mungkin teman-teman pakai power supply yang agak gedean gitu ya, nanti sisanya kayak SSD atau harddisk yang 2,5 ini bisa dipasang di sini gitu ya. Nih untuk gitu sih untuk tampilan belakangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal tes performanya. Nah ini teman-teman, berikut adalah konsumsi daya yang dibutuhkan pada saat kita main Dota 2. Untuk maksimal dayanya sendiri bisa teman-teman lihat ya di video berikut. Namun mohon maaf kita juga lupa untuk lakukan record ya pada saat menyala dan tidak melakukan apapun. Berat. Oke teman-teman, di pengujian kali ini kita rekamnya pakai HP biar si performa dari Vega 8 ini kelihatan maksimal. Terus untuk settingan Dota yang kita pakai yaitu rata kiri atau low di settingan Full HD ya.
hasil tesnya sudah ada di sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang ini kita lihat dulu ya dalamannya. Jadi hasil akhir itu kayak gini. Sebetulnya simpel juga, casing ini tuh nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil juga gitu. Dan untuk PC-nya sendiri terbilang ramping ya segitu. Terus untuk kabel manajemennya lumayan juga ya di casing ini tuh. Kabel manajemennya jadi bisa disimpan di sini juga gitu. Jadi untuk harddisknya biasa di sini ya. Dan memang seperti yang sebelumnya disampaikan juga dengan cara baut juga. Terus ternyata ini tuh si kipas depannya ini dia tuh cukup kenceng juga si udaranya tuh gitu. Makanya untuk teman-teman yang rumahnya berdebu ya jadi lebih cepat berdebu juga gitu. Terus nah kita bahas ke ini ya, ke performanya. Jadi sebetulnya untuk Ryzen 3 2200G ini kalau dia tanpa VGA ya, dia harganya itu kalau total kita segini ngerakit gitu ya di 3.280.000-an gitu, kayaknya ke 3.300.000. Dan ternyata untuk performanya sendiri cukup ambiar ya sebetulnya. Cuman kalau untuk 8 GB 2 keping atau 16 GB ternyata beda sedikit ya harganya tuh. Jadi kurang lebih ada di 3.500.000 itu kalau pakai yang 16 GB tanpa VGA. Tapi kita juga belum tes performanya ya, tanpa ya maksudnya tanpa si yang 16 GB ini gitu. Jadi pakai yang 8 GB kita belum ngetes. Nah untuk kalau pakai VGA nya sendiri kita bingung ya, sebetulnya si RX 560 ini harganya agak aneh gitu, seri-seri RX 560, 570, 580 gitu. Di 560 ini kita nemu paling murah itu 950.000. Terus tapi yang 570 dia ada juga yang jual sejuta, bahkan 580 dia RX 580 dia ada yang 1.200.000 gitu. Dan performanya ini sebetulnya terbilang lumayan jauh ya antara 560 dan 580 gitu. Nah tetap kita hitungkan aja ya pakai yang RX 560 itu tuh total jadi 4238 kalau pakai RAM yang 4 GB 2 keping. Tapi kalau pakai RAM yang 8 GB 2 keping jadi kurang lebih 4,5 juta gitu teman-teman. Menurut teman-teman gimana untuk performanya dan harga segini? Apakah worth atau enggak? Boleh ya di komen gitu. Atau ada pendapat lain, masukan lain, boleh di komen aja gitu ya. Mungkin segitu aja video dari kami. Kalau suka boleh di like, kalau bermanfaat bisa dibagikan juga ke teman-teman. Dan kalau teman-teman yang pengen ngedukung channel ini bisa di subscribe aja ya. Oke, sekian dari kami. Salam.